ada dokter spesialis kandungan yang ikut ngaji saya ya, dan mengkaji ayat ini. Beliau punya rumah sakit itu, punya sakit Bunda Suryatni deket Yasmin situ, lampu merah itu loh. Itu ada rumah sakit ibu dan anak ya. Beliau yang punya, dokter Al-Fadri namanya ya, SPOK ya, spesialis kandungan. Nah, beliau itu punya program di rumah sakitnya berkaitan dengan bayi tabung. Bayi apa? Bayi tabung. Bayi tabung itu sebenarnya adalah alternatif bagi pasutri, pasangan suami istri yang bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Karena bisa jadi dia udah berumah tangga lama, ada gangguan-gangguan, ya kan? Bisa gangguan dari si suaminya atau dari istrinya atau dua-duanya. Nah, salah satu sarana secara medis itu melalui bayi tabung. Nah, beliau sampaikan bayi tabung itu keberhasilannya sangat kecil gitu, ya. Berapa persen? Entah 16 atau 14 gitu ya. Dan banyak gagalnya, ya. Ya, banyak gagal juga. Bahkan ada tetangga juga ya, ada tetangga istri di sana, di daerah mertua itu, bayi tabung jadi anak itu, tapi anaknya nggak normal gitu, EQ-nya dan fisiknya nggak normal. Memang banyak kegagalan itu sering terjadi. Nah, kemudian setelah mengkaji ayat tadi surat Nuh ya, ayat dari surat Nuh tadi berkaitan dengan istighfar, beliau punya ide. Akhirnya Pak Sutri yang mau ikut program bayi tabung itu diterapi terlebih dahulu dengan apa? Istighfar. Diterapi. Jadi memang ada tes ya, dites maksudnya memang diambil selnya, nanti dibandingkan sel dari suami istri yang diambil sebelum diistighfari dan setelah diistighfari. Adakah perbedaan secara medis? Ternyata ada perbedaannya gitu. Ternyata apa? Ada perbedaannya. Jadi orang-orang yang tidak biasa istighfar, yang ikut program itu ya, memang selnya biasa-biasa aja, dalam arti untuk keberhasilan dari uji coba bayi tabungnya itu sangat kecil gitu. Tapi setelah dengan program istighfar itu entah beberapa hari atau berapa pekan gitu, sesuai dengan yang diterapi oleh sang dokter, itu berbalik ya. Asalnya yang misalkan 14% yang asalnya berhasilnya, kemudian 76%-nya gagal, ini terbalik sekarang. 76%-nya itu berhasil, 14%-nya itu gagal. Dan saya ditunjukkan contoh orang yang sudah 10 tahun kawin, menikah, belum punya anak. Ini contohnya Ustaz, sudah punya keturunan, berhasil ikut program ini. Ini ada 15 tahun Ustaz. Nah, saya ditunjukkan waktu itu, saya diundang di Rumah Sakit Bunda Suryatni untuk memberikan tausiah. Saya lihat langsung orangnya, oh ini alhamdulillah ini ya. Alhamdulillah. Itu namanya i'jaz ilmi. Namanya apa? I'jaz ilmi.